Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aswin, Dandi Syahrul Bahari, Eka Ayu Wulandari, dan Ezra Raya Ulum Rabani. Izin untuk menampilkan presentasi kami sebagai penyuluh. Baik, untuk presentasi pertama akan dilaksanakan oleh Saudara Aswin. Kepada Aswin, saya persilahkan. Pemanfaatan limbah singkong atau manihot utilisema sebagai pakan ternak. Izin slide selanjutnya. Latar belakang. Pakan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan di dalam usaha budidaya ternak. Di samping mutu bibit dan tata laksana, dan pakan juga adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan merupakan biaya produksi yang terbesar dalam usaha peternakan, baik penggemukan maupun pembibitan sapi potong. Ketersediaan hijauan di Indonesia kerap kali menjadi masalah untuk peternak. Untuk itu, para peternak harus membuat pakan alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan pakan selain dari hijauan. Kulit singkong merupakan limbah dari singkong yang telah diolah menjadi produk lain. Ketersediaan kulit singkong di Indonesia sangat melimpah sehingga dapat dimanfaatkan. Kulit singkong memang mengandung protein yang rendah, namun memiliki kandungan karbohidrat yang lumayan tinggi. Izin slide selanjutnya. Di Indonesia, kulit singkong sudah banyak dijadikan pakan untuk ternak ruminansia, baik untuk penggemukan atau pembibitan. Peternak di Indonesia bisa memanfaatkan kulit singkong untuk memenuhi kebutuhan pakan ternaknya sebagai pakan alternatif ataupun sebagai pakan tambahan untuk memenuhi kekurangan dari hijauan pakan. Kulit singkong bisa diberikan kepada ternak secara langsung atau bisa difermentasi terlebih dahulu. Izin slide selanjutnya. Klasifikasi tanaman ubi kayu menurut Lukmana 1997 adalah Kingdom Plantae, divisi Spermatopia, subdivisi Agiospermae, kelas Dicotyledonea, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Manihot, spesies Manihot utilisema, Paul. Izin selanjutnya. Feed suplemen. Kulit singkong bisa dimanfaatkan sebagai pakan tambahan untuk ruminansia karena mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Kulit singkong merupakan hasil samping industri pengolahan ketela pohon seperti keripik singkong dan tepung tapioka. Kulit singkong cukup banyak jumlahnya. Setiap kilogram ubi ketela pohon biasanya dapat menghasilkan 15-20% kulit ubi. Maka semakin tinggi jumlah produksi singkong, semakin tinggi pula kulit yang dihasilkan. Kulit singkong saat ini mulai banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Nilai nutrisi kulit singkong relatif baik untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena mengandung protein kasar 8,11%, zat kasar 15,20%, dan TDN 74,73%. Marzuki 2005 menambahkan bahwa kulit ketela pohon mengandung BETN 68,5%. Ini menunjukkan bahwa kandungan karbohidrat terlarutnya cukup tinggi. Kandungan gizi pada kulit singkong. Menurut Devendra 1977, yang pertama, protein kasar 4,8%, serat kasar 21,2%, ekstrak eter 1,22%, abu 4,2%, ekstrak tanpa N 68%, Ca 0,36%, P 0,112%, Mg 0,227%, energi metabolis 2960. Menurut Rukmana 1997, yaitu BK 17,45%, protein 8,11%, TDN 74,73%, SK 15,20%, lemak 1,29%, Ca 0,63%, dan
P0,22%. Selanjutnya, kendala kulit ubi kayu sebagai bahan pakan ternak. Kulit singkong memiliki kandungan protein yang rendah, serat kasar yang tinggi, memiliki kandungan HCN, asam sianida atau racun sianida di dalamnya, di mana racun HCN ini berfungsi sebagai zat anti nutrisi yang merugikan terhadap ternak. Keadaan kulit singkong yang rendah nutrisi dan berzat anti nutrisi tersebut menjadi untuk diperbaiki fungsi nutrisinya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi fermentasi dapat menunjukkan atau meningkatkan kandungan protein dan menurunkan kadar serat kasar dan HCN kulit singkong. Selanjutnya, continue. Racun sianida berbahaya bagi ternak. Jadi, sebelum dijadikan pakan ternak, diperlukan cara-cara untuk mengurangi atau menghilangkan racun tersebut dari bagian tanaman singkong yang digunakan. Menurut Corey 1974, menyatakan bahwa HCN mempunyai ikatan yang tidak begitu kuat, mudah menguap dan hilang atau berkurang dengan jalan pengolahan, seperti pencucian, perendaman, perebusan, pengukusan, dan pemanasan. Menurut Tajok Kusomo, yaitu menyatakan bahwa racun HCN dapat dihilangkan dengan cara sederhana antara lain melalui penggorengan, pengukusan, penjemuran, atau diolah menjadi panganan-panganan lainnya. Kompiang menambahkan bahwa kandungan HCN dalam suatu bahan pakan dapat dikurangi atau dihilangkan dengan proses fermentasi. Selanjutnya, alat, bahan, dan cara perbuatan pakan dominansia fermentasi, bahan Manihot utilissima. Kemudian slide selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama, alat yang digunakan yaitu baskom, terpal, gayung, tong untuk tempat fermentasi, dan tempat untuk pencampuran bahan pakan. Kedua, bahan-bahan yang digunakan yaitu 100 kg kulit singkong kering, 50 kg kulit ari kedelai, 10 kg dedak, dan M4 atau probiotik yang dilarutkan dengan air dan dilarutkan selama 15 menit dan dilarutkan dengan air. Slide selanjutnya. Cara fermentasi kulit singkong untuk pakan ternak. Dosis yang mematikan dari sianida adalah antara 0,5 sampai 3 mg atau kilogram bobot tubuh. Racun sianida berbahaya bagi ternak. Jadi sebelum dijadikan pakan ternak, diperlukan cara-cara untuk mengurangi atau menghilangkan racun tersebut dari bagian tanaman singkong yang digunakan. Menurut Kompiang, yang mengatakan bahwa teknik fermentasi dapat menghilangkan HCN dari suatu bahan pakan. Selama ini, proses fermentasi yang sudah banyak digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kandungan nutrisi suatu bahan pakan, terutama kandungan proteinnya. Juga dapat mengurangi dan menghilangkan HCN. Maka, teknik fermentasi adalah salah satu proses yang sangat tepat dalam mengolah kulit singkong sebelum diberikan kepada ternak. Di slide selanjutnya. Dharma 1991 melakukan proses fermentasi kulit singkong dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kulit singkong dicuci dengan air bersih untuk hilangkan kotoran yang menempel. Setelah bersih, ditiriskan dan dikeringkan. Kedua, kulit singkong yang telah kering tersebut diiris kecil-kecil atau digiling yang bertujuan untuk memperluas permukaan fermentasi. Yang ketiga, kemudian dikukus dengan penambahan lebih dahulu air bersih pada kulit singkong digiling. Pengukusan dilakukan selama 30 menit dihitung pada saat uap air mulai keluar dari permukaan atas kulit singkong yang dikukus. Setelah itu diangkat lalu didinginkan. Keempat, setelah dingin, kulit singkong ditambahkan atau ditaburi dengan enzim atau asam yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus niger atau dapat menggunakan kapang Trichoderma resi.
Apabila Anda kesusahan untuk mendapatkannya, bisa juga dengan menggunakan Starbio MM4 atau produk-produk yang lain. Yang kelima, simpan pada tempat tertutup dan kedap udara selama 1 minggu. Dan slide selanjutnya. Cara pembuatan. Langkah yang pertama yaitu seluruh bahan pakan ditaburkan di tempat pencampuran dengan urutan bahan paling banyak berada di bawah. Yang kedua, setelah dicampurkan semua bahan pakan baru dimasukkan ke dalam tong tempat fermentasi tersebut. Yang ketiga, usahakan pakan dalam tong berisi dengan padat agar fermentasi berhasil tanpa ada udara. Yang keempat, diamkan selama 24 jam. Selanjutnya. Manfaat dari fermentasi kulit singkong. Yang pertama, agar kotoran dari ternak tersebut tidak berbau. Yang kedua, kandungan protein yang meningkat. Ketiga, zat kasar akan menurun. Kesimpulan, singkong merupakan salah satu bahan pakan alternatif yang potensial untuk dikembangkan sebagai bahan pakan sumber energi strategis. Kulit singkong biasa dijadikan pakan alternatif atau sebagai bahan pakan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Slide selanjutnya. Inilah daftar referensi yang digunakan untuk membuat PPT PowerPoint pada kesempatan kali ini. Izin slide selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi penyuluhan yang luar biasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dandi. Kepada Dandi, saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang saya hormati, yang hadir dalam penyuluhan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dani Syahrul Bahari. Saya akan memaparkan sedikit yang insya Allah menambah wawasan saudara-saudari dalam beternak, yaitu dengan pemanfaatan limbah kulit singkong sebagai pakan ternak. Izin slide selanjutnya. Nah, perlu diketahui, pakan adalah salah satu faktor yang menentukan di dalam usaha budidaya ternak. Di samping mutu bibit dan tata laksana, pakan juga adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan merupakan biaya produksi yang terbesar dalam usaha peternakan, baik penggemukan maupun pembibitan sapi potong. Ketersediaan hijauan di Indonesia kerap kali menjadi masalah untuk peternak. Untuk itu, para peternak harus membuat pakan alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan pakan selain dari hijauan. Kulit singkong merupakan limbah dari singkong yang telah diolah menjadi produk lain. Ketersediaan kulit singkong di Indonesia sangat melimpah, sehingga dapat dimanfaatkan. Kulit singkong memang mengandung protein yang rendah, namun memiliki kandungan karbohidrat yang lumayan tinggi. Selanjutnya. Ya, di Indonesia kulit singkong sudah banyak dijadikan pakan untuk ternak ruminansia, baik untuk penggemukan ataupun pembibitan. Ternak di Indonesia bisa memanfaatkan kulit singkong untuk memenuhi kebutuhan pakan ternaknya sebagai pakan alternatif atau sebagai pakan tambahan untuk memenuhi kekurangan dari hijauan pakan. Kulit singkong bisa diberikan kepada ternak secara langsung atau bisa difermentasi terlebih dahulu. Di slide selanjutnya. Nah, saudara, di sini ada klasifikasi. Di sini ada klasifikasi tanaman ubi kayu.
menurut Rukmana. Klasifikasinya adalah sebagai berikut. Kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genusnya Manihot, spesiesnya Manihot utulissima, Paul Manihot esculenta cransins. Selanjutnya. Nah, kulit singkong bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakan tambahan untuk ruminansia karena mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Kulit singkong merupakan hasil samping industri pengolahan ketela pohon seperti keripik singkong dan tepung tapioka. Kulit singkong cukup banyak jumlahnya. Setiap kilogram umbi ketela pohon bisanya dapat menghasilkan 15-20% kulit umbi. Maka semakin tinggi jumlah produksi singkong, semakin tinggi pula kulit yang dihasilkan. Kulit singkong saat ini mulai banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Nilai nutrisi kulit singkong relatif baik untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena mengandung protein kasar sebesar 8,11%, serat kasarnya 15,20%, dan TDN-nya 74,73%. Marzuki menambahkan bahwa kulit ketela pohon mengandung BTN sebesar 68,5%. Ini menunjukkan bahwa kandungan karbohidrat terlarutnya cukup tinggi. Di selanjutnya. Nah, saudara, di sini ada beberapa kandungan gizi yang ada pada kulit singkong. Dan menurut Devendra, kandungan yang ada pada kulit singkong ini ada protein kasar sebesar 4,8%, serat kasarnya 21,2%, ekstrak eter 1,22%, abunya 4,2%, ekstrak tanpa N-nya 68%, CA-nya 0,36%, P 0,112%, Mg-nya 0,227%, lalu energi metabolis sebesar 2.960. Lalu menurut Rukmana, ini ada bahan keringnya 17,45%, protein 8,11%, TDN-nya 74,73%, SK 15,20%, lemak 1,29%, CA-nya 0,63%, dan P-nya 0,22%. Jadi selanjutnya. Nah, di sini ada kendala kulit ubi kayu sebagai bahan pakan ternak. Kulit singkong memiliki kandungan protein yang rendah, serat kasarnya tinggi, dan juga memiliki kandungan HCN atau asam cyanida atau racun cyanida di dalamnya, di mana HCN ini berfungsi sebagai zat anti nutrisi yang merugikan terhadap ternak. Keadaan kulit singkong yang rendah nutrisi dan berzat anti nutrisi tersebut menjadi untuk diperbaiki fungsi nutrisinya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi fermentasi dapat meningkatkan kandungan protein dan menurunkan kadar serat dan HCN kulit singkong. Jenjang selanjutnya. Racun cyanida berbahaya bagi ternak. Jadi sebelum dijadikan pakan ternak, diperlukan cara-cara untuk mengurangi atau menghilangkan racun tersebut dari bagian tanaman singkong yang digunakan. Corset menyatakan bahwa HCN mempunyai ikatan yang tidak begitu kuat, mudah menguap dan hilang atau berkurang dengan jalan pengolahan seperti pencucian, perendaman, perebusan, pengukusan, dan pemanasan. Cokrodikusumo menyatakan bahwa racun HCN dapat dihilangkan dengan cara sederhana, antara lain melalui penggorengan, pengukusan, penjemuran, atau diolah menjadi panganan-panganan lainnya. Kompiang juga menambahkan bahwa kandungan HCN dalam suatu bahan pakan dapat dikurangi atau dihilangkan dengan proses fermentasi. Izin slide selanjutnya. Nah, di sini ada alat dan bahan untuk membuat pakan dari kulit singkong. Alatnya ada baskom, terpal, gayung, tong untuk tempat fermentasi, dan juga tempat untuk pencampuran bahan pakan. Bahannya ada 100 kg kulit singkong kering,
50 kg kulit ari kedelai, 10 kg dedak, dan M4 atau prebiotik yang dilarutkan dengan air gula dan dilarutkan dengan air. Izin saya selanjutnya, cara fermentasi kulit singkong untuk pakan ternak, dosis yang mematikan dari cyanida adalah perlu diketahui 0,5 sampai 3 mg per kilo bobot tubuh. Cek dan Sul menyatakan racun cyanida berbahaya bagi ternak. Jadi sebelum dijadikan pakan ternak, diperlukan cara-cara untuk mengurangi atau menghilangkan racun tersebut dari bagian tanaman singkong yang digunakan. Kompiang et al. Yang menyatakan bahwa teknik fermentasi dapat menghilangkan racun dari suatu bahan pakan. Selama ini, proses fermentasi sudah banyak digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kandungan nutrisi suatu bahan pakan, terutama kandungan proteinnya. Juga dapat mengurangi dan menghilangkan HCN. Maka teknik fermentasi adalah salah satu proses yang sangat tepat dalam mengolah kulit singkong sebelum diberikan kepada ternak. Izin selanjutnya. Dari Dharma et al. Melakukan proses fermentasi kulit singkong ini dengan beberapa cara. Yang pertama, kulit singkong dicuci dengan air bersih untuk dihilangkan kotorannya yang menempel. Setelah bersih, ditiriskan dan dikeringkan. Lalu, kulit singkong yang telah kering tersebut diiris-iris kecil atau digiling yang bertujuan untuk memperluas permukaan fermentasi. Kemudian dikukus dengan penambahan lebih dahulu air bersih pada kulit singkong giling. Pengukusan dilakukan selama 30 menit dihitung pada saat uap air mulai keluar dari permukaan atas kulit singkong yang dikukus. Setelah itu diangkat lalu didinginkan. Setelah dingin, kulit singkong ditambahkan atau ditaburi dengan enzim dan asam yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus niger atau dapat menggunakan kapang Trichoderma resi. Apabila Anda kesusahan untuk mendapatkannya, bisa juga dengan menggunakan Starbio, M4, ataupun produk-produk yang lain. Lalu simpan pada tempat tertutup dan kedap udara selama 1 minggu. Jadi selanjutnya, ada cara pembuatan di sini. Yang langkah yang pertama, seluruh bahan pakan ditaburkan di tempat pencampuran dengan urutan bahan pakan paling banyak berada di bawah. Yang langkah yang kedua, setelah dicampurkan semua bahan pakan, baru dimasukkan ke dalam tong tempat fermentasi tersebut. Lalu usahakan pakan dalam tong terisi dengan padat agar fermentasi berhasil tanpa adanya udara. Lalu yang terakhir, diamkan selama 24 jam. Izin saya selanjutnya. Manfaat dari fermentasi kulit singkong ini agar kotoran dari ternak tersebut tidak berbau. Lalu kandungan protein yang meningkat, juga serat yang kasar akan menurun. Izin slide selanjutnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini, singkong merupakan salah satu bahan pakan alternatif yang potensial untuk dikembangkan sebagai bahan pakan sumber energi strategis. Kulit singkong bisa dijadikan pakan alternatif atau sebagai bahan pakan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Selanjutnya, berikut di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi pada kesempatan kali ini. Izin saya selanjutnya. Nah, terima kasih atas partisipasi saudara-saudara sekalian. Semoga menambah wawasan saudara sekalian dan bisa memajukan peternakan yang berada di wilayah ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dandi atas penyampaian materi penyuluhan yang sangat luar biasa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Eka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Eka Ayu Wulandari. Di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan mengenai pemanfaatan limbah kulit singkong atau Manihot utilissima sebagai pakan ternak. Sebelumnya, mohon maaf jika nanti dalam penyampaian saya kurang memuaskan. Di sini pada dasarnya kita saling belajar
Baik, terima kasih. Kita mulai dari latar belakang. Pakan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan di dalam usaha budidaya ternak. Di samping mutu bibit dan tata laksana, dan pakan juga adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan merupakan biaya produksi yang terbesar dalam usaha peternakan baik penggemukan maupun pembibitan sapi potong. Ketersediaan hijauan di Indonesia kerap kali menjadi masalah untuk peternak. Untuk itu, para peternak harus membuat pakan alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan pakan selain dari hijauan. Kulit singkong merupakan limbah dari singkong yang telah diolah menjadi produk lain. Ketersediaan kulit singkong di Indonesia sangat melimpah, sehingga dapat dimanfaatkan. Kulit singkong memang mengandung protein yang rendah, namun memiliki kandungan karbohidrat yang lumayan tinggi. Di Indonesia, kulit singkong sudah banyak dijadikan pakan untuk ternak ruminansia, baik untuk penggemukan ataupun pembibitan. Peternak di Indonesia bisa memanfaatkan kulit singkong untuk memenuhi kebutuhan pakan ternaknya sebagai pakan alternatif ataupun sebagai pakan tambahan untuk memenuhi kekurangan dari hijauan pakan. Kulit singkong bisa diberikan kepada ternak secara langsung ataupun bisa difermentasi terlebih dahulu. Nah, ini adalah klasifikasi tanaman ubi kayu menurut Rukmana, yang sebagaimana Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, ordo Euphorbiaceae, famili Euphorbiaceae, genus Manihot, spesies Manihot utilissima, pol Manihot esculenta cransin. Kemudian feed suplemen yang terkandung dalam kulit singkong, yaitu kulit singkong bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakan tambahan untuk ruminansia karena mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Kulit singkong merupakan hasil samping industri pengolahan ketela pohon seperti keripik singkong dan tepung tapioka. Kulit singkong cukup banyak jumlahnya. Setiap kilogram umbi ketela pohon biasanya dapat menghasilkan 15-20% kulit umbi. Maka semakin tinggi jumlah produksi singkong, semakin tinggi pula kulit yang dihasilkan. Kulit singkong saat ini mulai banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak, karena nilai nutrisi singkong relatif baik untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak, karena mengandung protein kasar 8,11%, serat kasar 15,20%, dan TDN 74,73%. Kemudian Marzuki menambahkan bahwa kulit ketela pohon mengandung BETN 68,5%, ini menunjukkan bahwa kandungan karbohidrat larutnya cukup tinggi. Adapun kandungan gizi pada kulit singkong, menurut Devendra, yaitu protein kasarnya ada 4,8%, serat kasar 21,2%, ekstrak ekter 1,22%, abu 4,2%, ekstrak tanpa N 68%, CA 0,36%, P 0,112%, Mg 0,227%, energi metabolis 2960. Kemudian yang menurut Rukmana yaitu BK 17,45%, protein 8,11%, TDN 74,73%, SK 15,20%, lemak 1,29%, CA 0,63%, dan P 0,22%. Adapun kendala kulit ubi kayu sebagai bahan ternak adalah kulit singkong memiliki kandungan protein yang rendah, serat kasar yang tinggi, dan memiliki kandungan HCN atau asam sianida atau racun sianida di dalamnya, di mana HCN ini berfungsi sebagai zat anti nutrisi yang merugikan terhadap ternak. Keadaan kulit singkong yang rendah nutrisi dan berzat anti nutrisi tersebut menjadi untuk diperbaiki fungsi nutrisinya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi fermentasi dapat meningkatkan kandungan protein dan menurunkan kadar serat kasar dan HCN kulit singkong. Racun sianida berbahaya bagi ternak, jadi sebelum dijadikan pakan ternak, diperlukan cara-cara untuk mengurangi atau menghilangkan racun tersebut dari bagian tanaman singkong yang digunakan. Corsi menyatakan bahwa HCN mempunyai ikatan yang tidak begitu kuat, mudah menguat dan hilang atau berkurang dengan jalan pengolahan, seperti pencucian, perendaman, perebusan, pengukusan, dan pemanasan.
Cokro Adikusumo menyatakan bahwa racun HCN dapat dihilangkan dengan cara sederhana antara lain melalui penggorengan, pengukusan, penjemuran, atau diolah menjadi panganan-panganan lainnya. Kompiang et al. Menambahkan bahwa kandungan HCN dalam suatu bahan pakan dapat dikurangi atau dihilangkan dengan proses fermentasi. Selanjutnya yaitu cara pembuatan dan alat bahannya dalam pembuatannya itu apa saja. Alat bahannya yaitu alat baskom, terpal, gayung, tong untuk tempat fermentasi, dan tempat makan untuk pencampuran bahan pakan. Kemudian bahannya yaitu membutuhkan 100 kg kulit singkong kering, 50 kg kulit ari kedelai, 10 kg dedak, dan amfor atau probiotik yang dilarutkan dengan air gula dan 15 dilarutkan dengan air. Cara fermentasi kulit singkong untuk pakan ternak. Perlu diperhatikan bahwa dosis yang mematikan dari sianida adalah antara 0,5 sampai dengan 3 mg atau kilogram per bobot tubuh. Racun sianida berbahaya bagi ternak, jadi sebelum dijadikan pakan ternak, diperlukan cara-cara untuk mengurangi atau menghilangkan racun tersebut dari bagian tanaman singkong yang digunakan. Kombiang et al. Yang menyatakan bahwa teknik fermentasi dapat menghilangkan HCN dari suatu bahan pakan. Selama ini, proses fermentasi sudah banyak digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kandungan nutrisi suatu bahan pakan, terutama kandungan proteinnya. Juga dapat mengurangi dan menghilangkan HCN, maka teknik fermentasi adalah salah satu proses yang sangat tepat dalam mengolah kulit singkong sebelum diberikan kepada ternak. Dharma et al. Melakukan proses fermentasi kulit singkong dengan cara sebagai berikut. Pertama, kulit singkong dicuci dengan air bersih untuk dihilangkan kotorannya yang menempel, setelah bersih ditiriskan dan dikeringkan. Kedua, kulit singkong yang telah kering tersebut diiris-iris kecil atau digiling yang bertujuan untuk memperluas permukaan fermentasi. Ketiga, kemudian dikukus dengan penambahan terlebih dahulu air bersih pada kulit singkong giling. Pengukusan dilakukan selama 30 menit, dihitung pada saat uap air mulai keluar dari permukaan atas kulit singkong yang dikukus. Setelah itu diangkat lalu didinginkan. Setelah dingin, kulit singkong ditambahkan atau ditaburi dengan enzim dan asam yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus niger atau dapat menggunakan kapang Trichoderma resi. Apabila Anda kesusahan untuk mendapatkannya, bisa juga dengan menggunakan Starbio, amfor, atau produk-produk yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu simpan pada tempat tertutup dan kedap udara selama 1 minggu. Kemudian ini adalah cara pembuatan yang lumayan cukup mudah yang bisa dipraktekkan dalam sehari-hari, yaitu yang pertama seluruh bahan pakan ditaburkan di tempat pencampuran dengan urutan bahan pakan paling banyak berada di bawah. Kemudian setelah dicampurkan, semua bahan pakan baru dimasukkan ke dalam tong tempat fermentasi tersebut. Kemudian usahakan pakan dalam tong tersebut dengan padat agar fermentasi berhasil tanpa ada udara. Dan yang terakhir yaitu diamkan selama 24 jam. Adapun manfaat dari fermentasi kulit singkong sendiri itu adalah agar kotoran dari ternak tersebut tidak berbau, kandungan protein yang meningkat, kemudian serat yang kasar akan menurun. Baik, dapat disimpulkan bahwa singkong merupakan salah satu bahan pakan alternatif yang potensial untuk dikembangkan sebagai bahan pakan sumber energi strategis. Kulit singkong biasa dijadikan pakan alternatif atau sebagai bahan pakan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Baik, ini adalah sumber referensi yang saya ambil dalam penyusunan untuk presentasi ini. Baik, terima kasih. Saya Eka Yulandari, mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak kekurangannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ezra. Kepada Ezra saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan PPT tentang pemanfaatan limbah kulit singkong atau Manihot utilissima sebagai pakan ternak. Izin saya selanjutnya.
Latar belakang. Pakan adalah suatu faktor yang sangat menentukan di dalam usaha budidaya ternak. Di samping mutu bibit dan tata laksana, dan pakan juga adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan merupakan biaya produksi yang terbesar dalam usaha ternak, baik penggemukan maupun pembibitan sapi potong. Ketersediaan kehijauan di Indonesia kerap kali menjadi masalah untuk peternak. Untuk itu, para peternak harus membuat pakan alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan pakan selain dari hijauan. Kulit singkong merupakan limbah dari singkong yang telah diolah menjadi produk lain. Ketersediaan kulit singkong di Indonesia sangat melimpah sehingga dapat dimanfaatkan. Kulit singkong memang mengandung protein yang rendah, namun memiliki kandung karbohidrat yang lumayan tinggi. Izin slide selanjutnya. Di Indonesia, kulit singkong sudah banyak dijadikan pakan untuk ternak ruminansia, baik untuk penggemukan ataupun pembibitan. Peternak di Indonesia biasa memanfaatkan kulit singkong untuk memenuhi kebutuhan pakan ternaknya, sebagai pakan alternatif ataupun sebagai pakan tambahan untuk memenuhi kekurangan dari hijauan pakan. Kulit singkong bisa diberikan kepada ternak secara langsung ataupun bisa difermentasikan terlebih dahulu. Izin slide selanjutnya. Di sini ada klasifikasi tanaman ubi kayu menurut Rukmana 1997 adalah sebagai berikut. Kingdom, Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Euphorbia, famili Euphorbiaceae, genus Manihot, spesies Manihot utilissima Poll, Manihot esculenta crensin. Izin slide selanjutnya. Di sini ada fat suplemen. Kulit singkong bias dimanfaatkan sebagai bahan pakan tambahan untuk ruminansia karena mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Kulit singkong merupakan hasil samping industri pengolahan ketela pohon seperti keripik singkong dan tepung tapioka. Kulit singkong cukup banyak jumlahnya. Setiap kilogram umbi ketela pohon biasanya dapat menghasilkan 15-20% kulit umbi. Maka semakin tinggi jumlah produksi singkong, semakin tinggi pula kulit yang dihasilkan. Kulit singkong saat ini mulai banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Nilai nutrisi kulit singkong relatif baik untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena mengandung protein kasar 8,11%, serat kasar 15,20%, dan TDN 74,73%. Marzuki 2005 menambahkan bahwa kulit ketela pohon mengandung BETN 68,5%. Ini menunjukkan bahwa kandungan karbohidrat terlarutnya cukup tinggi. Izin slide selanjutnya. Di sini ada kandungan gizi pada kulit singkong. Ada dari Devendra 1977. Protein kasar 4,8%, serat kasar 21,2%, ekstrak eter 1,22%, abu 4,2%, ekstrak tanpa N 68%, Ca 0,36%, P 0,112%, Mg 0,227%, dan energi metabolis 29.60. Terus ada Rukmana 1997. BK 17,45%, protein 8,11%, TDN 74,73%, SK 15,20%, lemak 1,29%, Ca 0,63%, dan P 0,22%. Izin slide selanjutnya. Kendala kulit ubi kayu sebagai bahan pakan ternak. Kulit singkong memiliki kandungan protein yang rendah, serat kasar yang tinggi, memiliki kandungan HCN atau asam sianida atau racun sianida di dalamnya, di mana HCN ini berfungsi sebagai zat inti nutrisi yang merugikan terhadap ternak. Keadaan sulit singkong yang rendah nutrisi dan berzat anti nutrisi tersebut menjadi
untuk diperbaiki fungsi nutrisinya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi fermentasi dapat meningkatkan kandungan protein dan menurunkan kadar serat kasar dan HCN kulit singkong. Izin slide selanjutnya. Racun sianida berbahaya bagi ternak. Jadi sebelum dijadikan pakan ternak, diperlukan cara-cara untuk mengurangi atau menghilangkan racun tersebut dari bagian tanaman singkong, yaitu digunakan Corsi 1974 menyatakan bahwa HCN mempunyai ikatan yang tidak begitu kuat, mudah menguap dan hilang atau berkurang dengan jalan pengolahan, seperti pencucian, perendaman, perebusan, pengukusan, dan pemanasan. Menyatakan bahwa racun HCN dapat dihilangkan dengan cara sederhana, antara lain melalui penggorengan, pengukusan, penjemuran, atau diolah menjadi panganan-panganan lainnya. Ada itu Kompiang menambahkan bahwa kandungan mohon maaf ini agak batuk bahwa kandungan HCN dalam suatu bahan pakan dapat dikurangi atau HCN dalam suatu bahan pakan dapat dikurangi atau dihilangkan dengan proses fermentasi. Izin slide selanjutnya. Di sini ada alat, bahan, dan cara pembuatan pakan ruminansia fermentasi bahan atau Manihot utilissima. Izin slide selanjutnya. Di sini ada alat dan bahan ya. Alatnya ada baskom, terpal, gayung, tong untuk tempat fermentasi, tempat untuk pencampuran bahan pakan. Terus ada bahannya yaitu 100 kg kulit singkong kering, 50 kg kulit ari kedelai, 10 gram dedak dan EM4 atau probiotik yang dilarutkan dengan air gula dan 15 dilarutkan dengan air. Izin saya selanjutnya. Di sini ada cara fermentasi kulit singkong untuk pakan ternak. Dosis yang mematikan dari sianida adalah antara 0,5 sampai 3 mg per kilogram bobot tubuh atau CKN-SUL 1985. Racun sianida berbahaya bagi ternak. Jadi sebelum dijadikan pakan ternak itu diperlukan cara-cara untuk mengurangi atau menghilangkan racun tersebut dari bagian tanaman singkong yang digunakan. Kompiang et al. 1993 yang menyatakan bahwa teknik fermentasi dapat menghilangkan HCN dari suatu bahan pakan. Selama ini proses fermentasi sudah banyak digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kandungan nutrisi suatu bahan pakan, terutama kandungan proteinnya. Juga dapat mengurangi dan menghilangkan HCN. Maka teknik fermentasi adalah salah satu proses yang sangat tepat dalam mengolah kulit singkong sebelum diberikan kepada ternak. Izin slide selanjutnya. Dharma et al. 1991 merupakan proses fermentasi kulit singkong dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kulit singkong dicuci dengan air bersih untuk dihilangkan kotorannya yang menempel. Setelah bersih, diiriskan dan dikeringkan. Yang kedua, kulit singkong yang telah kering tersebut diiris-iris kecil atau digiling yang bertujuan untuk memperluas permukaan fermentasi. Yang ketiga, kemudian dikukus dengan penambahan lebih dahulu air bersih pada kulit singkong giling. Pengukusan dilakukan selama 30 menit dihitung pada saat uap air mulai keluar dari permukaan atas kulit singkong yang dikukus. Setelah itu diangkat lalu didinginkan. Yang keempat, setelah dingin, kulit singkong ditambahkan atau ditaburi dengan enzim dan asam yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus niger atau dapat menggunakan kapang Mycoderma resi. Apabila Anda kesusahan untuk mendapatkannya, bisa juga dengan menggunakan Starbio atau EM4 ataupun produk-produk lainnya. Yang kelima, simpan pada tempat tertutup dan kedap udara selama 1 minggu. Izin slide selanjutnya. Cara pembuatan. Slide selanjutnya.
Jadi step yang pertama itu seluruh bahan pakan ditaburkan di tempat pencampuran dengan urutan bahan pakan paling banyak berada di bawah. Step yang kedua, setelah dicampurkan semua bahan pakan baru dimasukkan ke dalam tong tempat fermentasi tersebut. Step ketiga, usahakan pakan dalam tong terisi dengan padat agar fermentasi berhasil tanpa ada udara. Step keempat, diamkan selama 24 jam. Nah, izin slide selanjutnya. Manfaat dari fermentasi kulit singkong. Yang pertama, agar kotoran dari ternak tersebut tidak berbau. Yang kedua, kandungan protein yang meningkat. Yang ketiga, serat kasar akan menurun. Izin slide selanjutnya. Ya. Kesimpulan, singkong merupakan salah satu bahan pakan alternatif yang potensial untuk dikembangkan sebagai bahan pakan sumber energi strategis. Kulit singkong bias dijadikan pakan alternatif atau sebagai bahan pakan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Izin saya selanjutnya. Nah, di sini contoh beberapa referensi ya yang kami dapatkan. Nah, izin saya selanjutnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahannya mohon maaf ya karena saya manusia ya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk semuanya kepada para audien yang sudah mendengarkan dari materi yang sudah kami sampaikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.